LK 1.3 lembar kerja belajar mandiri. Ini modul 3 PJOK bagian profesional ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan modul yang kemarin masih 1 dan 2, sekarang modul 3. Judul modul Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Penunjang Keterampilan Gerak Manusia. Judul kegiatan belajar yang pertama atau 1, pendidikan kesehatan dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Judul KB2, anatomi manusia dan fisiologi olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. KB3, perkembangan dan belajar gerak, kinesiologi dan biomekanika olahraga serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 4, psikologi olahraga, sosiologi olahraga, pendidikan jasmani adaptif, pendidikan luar kelas dan aplikasinya dalam pembelajaran penjas. Garis besar materi yang dipelajari di KB1, pendidikan kesehatan dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu mengenai kebersihan diri dan lingkungan. Ada bahaya narkoba, rokok, dan psikotropika. Kemudian ada penyakit menular dan tidak menular, kebersihan alat reproduksi dan memelihara diri dari perbuatan tidak senonoh. Ada makanan bergizi, peran dan fungsi aktivitas fisik dalam mengontrol berat badan dan pencegahan penyakit. Ada aplikasi prinsip pendidikan kesehatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Di sini saya ringkas poin besarnya saja karena uraiannya terlalu banyak. Nah, di sini ada uraian di KB1 ini cuma terlalu banyak, saya buat saja ringkasan. Untuk KB2, mengenai anatomi manusia dan fisiologi olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Tinjauan anatomi struktur tubuh. Yang pertama atau A, cabang ilmu anatomi. Ada macam-macam cabangnya. Osteologi adalah ilmu yang pelajari struktur tulang. Di sini juga diuraikan bagaimana struktur tulang itu secara detail. Kemudian antrologi adalah ilmu yang pelajari sendi, sendi engsel, sendi plana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi kondyloid. Kemudian ada neurologi, adalah ilmu yang pelajari sistem saraf. Juga sistem otak di sini ya teman-teman. Kemudian ada miologi, adalah ilmu yang pelajari tentang otot. Jenis-jenis otot ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Karakteristik otot ada kontraktilitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. Jenis kontraksi otot isometrik dan isotonik. Kemudian ada bagaimana sikap anatomi tubuh manusia. Di dalam modul juga diuraikan panjang dan lebar. Selanjutnya ada aplikasi fisiologi olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan fungsi organ-organ tubuh, baik yang bersifat sementara atau respon maupun yang bersifat menetap atau adaptasi, karena pengaruh dari latihan fisik baik untuk tujuan kesehatan maupun untuk tujuan prestasi. Misalnya bagaimana perubahan pada sistem otot setelah melakukan latihan fisik selama beberapa bulan. Olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur, sistematis, sesuai dengan dosis latihan yang tepat. Menerapkan prinsip-prinsip latihan yang dilakukan dalam waktu relatif lama akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sistem tubuh baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat menetap. Itu untuk KB2 ya teman-teman. Kita lanjut ke KB3. Perkembangan dan belajar gerak, kinesiologi dan biomekanika olahraga serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama,
yaitu mengenai konsep belajar motorik. Belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan dan pengalaman yang mengantar ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Ada 3 tahap dalam belajar gerak. Yang pertama ada tahap kognitif, kemudian ada tahap gerak memiliki makna, kemudian ada tahap otomatisasi. Selanjutnya, perkembangan belajar gerak dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Poinnya, perilaku gerak dibagi dalam 3 bagian, yaitu teori gerak, yang kedua belajar gerak, yang ketiga perkembangan gerak. Selanjutnya ada kinesiologi, merupakan suatu ilmu yang pelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman, didekati dan analisis rangka otot dan hukum mekanika. Jadi ada gerakan-gerakan dalam kinesiologi, yaitu fleksi, ada aduksi, ada rotasi, pronasi, eversi, dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian poin berikutnya, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Ruang lingkup biomekanika ada developmental biomekanik, ada biomekanik of exercise, ada rehabilitation mekanik, ada equipment design, sport biomekanik. Analisis gerak pada olahraga, yaitu nomor 1 analisis kualitatif, nomor 2 analisis kuantitatif. Itu mengenai KB 3. Selanjutnya ada KB 4, psikologi olahraga, sosiologi olahraga, pendidikan jasmani adaptif, pendidikan luar kelas, dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Psikologi olahraga adalah karakteristik perilaku yang dihasilkan dalam proses kegiatan berolahraga, merupakan media untuk mengekspresikan body dan mind secara harmonis. Faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Ada kesehatan fisik, psikis, ada lingkungan yang sehat dan menyenangkan, fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan, aktivitas fisik yang sesuai dengan bakat dan naluri, menggunakan audiovisual, metode mengajar. Di ini yang pengaruhi motivasi peserta didik. Kemudian teknik guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ada teknik verbal, teknik tingkah laku, teknik intensif, supervisi. Kemudian yang 5 citra mental. Bagian B, sosiologi olahraga dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani mempunyai fungsi sosialisasi terhadap penyadaran individu tentang moral dan nilai. Pendidikan jasmani yang dikelola dan tepat akan membina kepribadian yang patuh terhadap peraturan, daya saing yang kuat, mental yang kuat, kesetiaan yang kental dan mendalam. Keadaan masyarakat saat ini memberi gambaran bahwa fungsi pendidikan jasmani semakin penting. Kemerosotan moral, degrasi tanggung jawab, stabilitas emosi rendah, tidak peduli pada aturan merupakan penyakit-penyakit sosial, mental, dan budaya. Pendidikan jasmani yang dikelola dengan baik merupakan preventif terhadap hal-hal tersebut. C. Pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif dengan sistem penyampaian pelayanan komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor peserta didik ABK. ABK ini anak berkebutuhan khusus. Peserta didik ABK itu macam-macamnya. Ada tunanetra, itu gangguan penglihatan, tunarungu pendengaran, tunagrahita fungsi kecerdasan, tunadaksa mengenai kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, syaraf yang disebabkan oleh virus, penyakit, virus, dan kecelakaan.
terjadi sebelum lahir, saat lahir, atau sesudah lahir. Tuna laras, orang yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya, pendidikan luar kelas dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, pendidikan luar kelas ini ada dua ya teman-teman. Ada berkemah dan hiking di dalam pembelajaran PJOK. Kemudian, daftar materi yang sulit dipahami di modul ini, anatomi dan fisiologi olahraga, kinesiologi olahraga, biomekanika olahraga, sosiologi olahraga, pendidikan jasmani adaptif. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi, di sini saya kosongkan. Nah, demikian teman-teman untuk modul 3 bagian profesional. Demikian teman-teman untuk modul 3 profesional PJOK. Kita lanjut ke modul 4. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.